Baik, assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Ya, hari ini saya kan browsing agenda-agenda aneh gitu lah, yang dibikin para orang-orang gila. Ini kan agendanya sebenarnya udah pernah dengar sih, udah pernah dengar nggak sih drama Jokowi Mengo Ki Joko Bodo. Nah, itu tuh ternyata buat play victim doang. Saya mikir dulunya Jokowi ini diperalat ya, dan komunikasinya itu lewat drama-drama kayak gini. Misal Ki Joko Bodo, Jokowi Mengo, kan jadi si Jokowinya yang dimanfaatin katanya kan gitu kan. Nah, ternyata setelah saya lihat lagi ini yang sekarang, kalau sekarang ada lagi yang baru namanya Ki Macan. Kalau Prabowo kan Maung ya. Ini intinya love bombing lah sama Pak Prabowo-nya lah. Love bombing. Berarti itu juga dipakainya kayak gitu. Yang kemarin. Jadi kan ngebahas apa si Roy Suryo ya. Roy Suryo CS. Katanya pakai ramalan-ramalan kayak gitulah. Kartu tarot. Oke, kita cek ya. Pemirsa, setelah ijazahnya dipersoal. Oke, kita langsung ke komenan saya aja lah. Isinya soalnya nggak kualitas sih menurut saya. Nih, di sini dia ngomong kayak gini ya. Ya, asing. Yang lola asing. Asing itu sebenarnya menjajah kita ya. Selama kepemimpinan Bapak Soeharto. Oke, balik lagi ke sini nih. Dosennya dilaporkan, terus nanti sertifikat tanah rumah dilaporkan. Tak layani dengan baik. Saya ini pengikut awal-awal mula HTI berdiri, HTI, FPI, PKS itu saya awal-awal mula saya ada di situ. Berapa lama Ibu bergabung bersama FPI? Itu lumayan lama, dari 2004 sampai 2011. Mereka itu mendapatkan kucuran dana itu memang tujuannya hanya untuk 2004 siapa yang menjadi presiden? Coba deh pikir. Indonesia ini agar tidak dipimpin oleh orang-orang yang tidak pro asing gitu, yang akan menghambat orang-orang asing menguasai Indonesia. Tapi kita ini dulu ya, apa? Saya kalau nggak salah Megawati ya, kalau nggak salah ya. Megawati ya. Kita cek dulu ya. Saya agak lupa. Tahun 2000. Sorry kepencet. Oke. Tahu presiden tahun 2014 ya. Presiden Indonesia tahun 2004 katanya kan, 2004. Tuh. Ini nih. Nah, ciluk, Mbak. Nah, ngerti kan sekarang maksudnya? Tapi ini kelihatannya kan kayak yang berbelok ke haluan kanan kan. Ini nih yang sebelah kiri kayak yang belok ke haluan kanan. Kalau saya sih masih waspada sih. Takutnya drama doang gitu. 2004 ya. Yang anti sama Ormas HTI, FPI siapa dulu sebelum Jokowi? Artinya kan ada pemain di belakang layar di situ. Bukan dia doang. Ya, sumber daya alam kita ini yang ngelola siapa? Apakah Indonesia? Asing. Asing kan ya. Oke. Asing. Di sini gua komen. Nah, katanya kan dikelola asing. Kemarin kemana baru bangun. Kita kan udah ngomong ini, kalau orang Islam itu kan udah ngomong ini intervensi asing itu kan dari dulu. Bahkan dari zaman Pak Soeharto malah. Ada yang cawe-cawe tapi kan pada nggak percaya. Giliran kita yang ngomong disebutnya kan ngawur, malah kan disebutnya musuh negara gitu kan. Parah ini.
Sorry, agak pegel. Oke, skip lagi ya ke sini ya. Ini saya di sini cantumin lagi, bahkan ke tubuh kepolisian, dengan kata lain intelijen kita udah korup. Di sini saya pakai nomor lagi Al-Quran, surat Al-An'am 123 ayat 123, karena detiknya di sini 1 menit 23 detik ya, karena saya terawangnya segini gitu ya. Saya kira-kira segini, dan ya intinya malah panggilan hati saya segini ya, saya ambil ayat segitu. Di situ juga sebenarnya udah jelas sih, cuman ya ini buat lebih jelasnya aja. Coba baca lagi di sini, kan di situ Arabnya nggak dicantumin soalnya kepanjangan kan. Sisanya silahkan cek sendiri aja. 126 ya, pokok 12 Al-An'am, sorry Al-An'am kalau nggak salah, bukan Al-An'am, bukan Al-Baqarah maksud saya. Coba cek lagi. Oh iya, Al-An'am, soalnya nggak masuk kalau Al-Baqarah. Ini saya konsentrasinya agak diganggu, sorry ya. Nah, di sini kan kelihatan pembesar-pembesar yang jahat agar melakukan tipu daya di negeri itu. Al-Quran udah tahu ini dari dulu, soalnya kan ini pegangan kita umat Islam kan. Kalau negeri kita nggak stabil gitu ya, sosialnya, agamanya, bahkan ekonominya, artinya ada orang kayak gitu loh. Nah, terus 159 ya, kan mereka kan cari kambing hitam nih, coba dengerin deh. Ini muncul dendam yang teramat sangat. Karena apa? Sorry, Pertama, skip dulu dikit, balik ke Skripsi. belakang ke 140 deh. hasil bumi nggak ada yang berani. Dan ketika Pak Jokowi itu benar-benar perang, walaupun perang sendirian. Karena di kiri kanan Pak Jokowi itu ternyata juga terafiliasi dengan orang-orang asing. Ketika ormas mereka dibubarkan, mereka ini muncul dendam yang teramat sangat. Karena apa? Pertama, kucuran dana tidak ada lagi. Kucuran dana. Ijazah palsu. Yang saya tahu ya, yang namanya HTI, FPI itu bukan dana dari luar, tapi infak dari dalam yang ada. Infak dari orang-orang yang masuk jamaatnya, yang masuk ormasnya. Kalau misalkan, kalau kalian anak pemuda Pancasila kemarin ya, ormas-ormas yang lain juga kan ada yang namanya apa, iuran wajib gitu kan. Nah, infak juga sama. Infak itu kan sebenarnya wajib gitu ya, cuman karena ini kan masuknya kan ormas gitu ya, harusnya sih senegara misal, nah dipegangnya sama negara, misal nih MUI, terus pegang apa itu namanya, Badan Amil Zakat. Nah itu tuh harusnya digerakin buat ngumpulin infak untuk orang-orang muslim yang udah kena nisab, yang zakatnya ya, nisabnya. Kalau infak sih untuk keseluruhan, tidak terpatok berapapun gitu ya, sekecil apapun itu wajib seharusnya kalau syariatnya jalan. Tapi kan kita dihalang-halangi, soalnya ada kekuatan lain yang pengen Islam padam. Intinya seperti itu. Oke. Ijazah palsu itu salah satu proyek besar yang harus mereka tuntaskan. Karena apa? Harapannya kalau proyek ijazah palsu ini sukses, mereka menjadikan. Di sini kan saya malah cantumin lagi 159, ayatnya berbunyi bahwa sungguh orang-orang yang menyembunyikan apa yang telah kami turunkan ya, berupa keterangan-keterangan dan petunjuk setelah kami jelaskan kepada manusia dalam Alkitab atau Al-Quran, mereka itulah yang dilaknat Allah dan dilaknat pula oleh mereka yang melaknat. Jadi menyembunyikan apa yang kami turunkan berarti kan menyembunyikan kebenaran, gitu kan. Sekarang ke sini. Karena apa? Harapannya kalau proyek ijazah palsu ini sukses, mereka menjadikan Pak Jokowi pesakitan di pengadilan, maka otomatis Pak Jokowi itu yang sudah membuat undang-undang hilirisasi, membuat banyak undang-undang untuk pembubaran FPI, pembubaran HTI itu dia. Nah, jadi ke situ kan anehnya. Sekarang kalau misalkan hilirisasi kan kemarin
Pak Prabowo udah sengaja bikin smelter gitu ya. Tapi kalau urusan nikel kan memang masih kelihatannya kayak yang ada bagi hasilnya gede ke Cina gitu loh, setahu saya. Yang kemarin saya lihat-lihat di podcast yang lain. Dan itu kan nggak disebutin sama pemerintah juga sebenarnya kan. Kalau misalkan ketahuan sama publik juga seharusnya kan diutarakan saja gitu loh. Kenapa gedenya ke sana gitu ya, kalau misalkan ada nego-nego kayak gitu. Kalau misalkan kenapa nggak anak bangsa kita gitu kan yang memprosesnya gitu kan, memproses nikelnya. Kenapa nggak dilatih aja? Kenapa langsung ngebut nyari orang lain? Kalaupun itu misalkan nyari dari orang asing, kenapa orang kita nggak dididik? Itu kan harusnya dititipin terus bayar jasanya gitu loh. Itu juga kebijakannya harus persetujuan antara presiden juga kan. Tuh mereka kan ngomong yang lain-lain kan. Gugur. Kalau gugur berarti mereka ingin bergerak lah. Ya orang banyak tuh sekarang gonjang ganjing. Nah, yang saya mau cantumkan di sini, kalau misalkan mereka orang-orang yang benar dan yakin masuk surga gitu ya, orang-orang yang benar gitu kan, emang mereka pernah ditimpa kemelaratan, penderitaan, diguncang berbagai cobaan. Nah kayak Rasul gini lah, sehingga orang-orang yang beriman kepadanya berkata, kapankah pertolongan Allah? Tuh, emang pernah, yang ada kan duit ngalir terus. Ya, pernah gak bertahun-tahun dikasih cobaan kayak gitu? Enggak kan? Yang ada kan foya-foya kan, bener gak? Pakai nomor logo yang lain ya. Di ayat 24 maksud saya nih kayaknya nih. Kurang konsen kayaknya. Sekarang ke nggak apa-apa, yang penting ayat 6 nya masuk. Ayat 24 maksudnya. Iya, 2 dan 1/3 24, berarti 1/3 4, kombinasi 2 dan 4 24 gitu loh. Jadi kita ngambilnya surat ke Al-Qur'an yang ada ayat 24 di surat Al-An'am gitu ya. Itu kan lagi ngebohong, itu kan ada catatannya di situ. Al-Qur'an juga nyaksi kan sama mereka nanti. Ini yang buat ininya, pesan saya buat Pak Prabowo sih. Pak Prabowo udah terlalu kegiring sama mereka, tapi kayak yang masih nahan-nahan gimana gitu loh. Di sisi lain dia pengen negara ini bersih, di sisi lain rintangannya kayak gini. Makanya Al-Qur'an mah bilangnya tegas aja gitu loh. Jangan diikutin gitu loh. Tahun orang suka tidak suka. Masalah ijazah nih persoalkan. Nanti ijazah saya ditanya-tanya. Kalau memang kamu yakin ada pemalsuan, lapor ke mahkamah, ajukan bukti. Jangan ngoceh di YouTube, jangan nyinyir di Twitter. Karena rakyat sekarang cerdas. Mereka bisa bedain mana kritik, mana cacian, mana pengawasan, mana fitnah. Dan kamu, Tifa, makin hari makin kelihatan. Bukan pembawa pencerahan. Pakai AI. Cek aja pakai AI. Tapi pion propaganda yang gagal paham soal etika dan logika. Dan sekarang kita masuki wilayah yang lebih dalam. Peta kekuatan di balik narasi Tifa. Karena Tifa itu bukan tokoh tunggal. Dia bukan peluru yang nyasar. Dia itu amunisi. Pertanyaannya sekarang. Yalah, males dengerinnya lah. Intinya kita langsung ke menit 18:09 aja ya. Nih. Oh, di ahli semuanya. Ahli ambil panci. Ahlinya itu. Ini katanya Ki Macan nih, mau.
kan Prabowo Maung, kalau dulu kan Ki Joko bodoh gitu kan, Jokowi mengo. Nah kalau sekarang Ki Macan apa sakti merenya gitu ya kalau kata Sunda mah. Kalau Prabowonya apa, Prabowonya apa, pembawa semangat gitu loh. Bisa banget love bombingnya anjir. Seperti jatuhnya kayak detektif, melebihi dari polisi. Nggak tahu dia Ya, dan menganggap dirinya yang paling benar. Nggak kayak gitu sistemnya, Roy. Jadi bukan berarti oligarki mengangkatmu karena kamu ahli tersebut. Tidak. Hey, kau pernah mengedit video Jessica? Coba denger, katanya pernah mengedit video Jessica Wongso. Ngakak asli ngakak. Ngakak Jessica Wongso, aduh parah. Balik lagi ke sini. yang harus mereka tuntaskan. Karena apa? Harapannya kalau proyek ijazah palsu ini sukses, mereka menjadikan Pak Jokowi pesakitan di pengadilan, maka otomatis Pak Jokowi itu yang sudah membuat undang-undang hilirisasi, membuat banyak undang-undang untuk pembubaran FPI, pembubaran HTI itu dianggap gugur. Kalau gugur berarti mereka ingin bergerak lah. Ya orang banyak. Intinya gitulah. Ini baru menit-menit awal ya. Ini udah berapa menit sih? Udah 16 menit. Berarti ini ada banses setengah jam ini bahas ini. Nah, ini numerologinya ya. Intinya yang diomongin sama mereka itu bullshit lah. Ini kan yang mereka bela itu kan orang-orang yang suka bikin kerusakan. Tapi kan mereka bilangnya bikin perbaikan gitu kan. Terus ini di sini diomongin juga Iblis. Ya. Otak iblis itu katanya di balik Roy Suryo dan kawan-kawan itu katanya iblis gitu kan. Jadi saya counter di sini kan. Counter saya. Nih. Tiga 50 ya. Quran surat Al Imran ayat 50 baca. Kalaupun ada dana yang masuk ke kubu sono, itu yang nerima dana bukan mereka, tapi double agent yang balik lagi ke sono yang nyorot-nyorot ijazah si Roy Suryo, Rismon sama Dokter Tipa itu. Gitu. Terus 749 ya, kita ke sini. Wow. Di sini katanya iblis lagi. Guys. Di sini katanya iblis lagi. lagi-lagi ini ya raja yang di sini pengikutnya. Iblis katanya kan. Padahal kata Quran tuh. Pakai kan katanya kan kalau iblis kan berarti kan nggak masuk surga kan. Tapi kata Quran kebalikannya. Kata Quran kebalikannya loh. Lagi-lagi ini ya raja yang di sini pengikut. Nah, raja kita kan kalau yang ini kan Allah ya. Kalau kita yang ini mah yang menginginkan kebenaran mah. Terus ini berarti yang dia sebut itu matahari, bulan dan bintang-bintang berarti. Parah, padahal kan di sini juga bulan, bintang, matahari itu kan tunduk sama perintah Allah kan gitu kan. Tuh. Ini saya counter lagi di ayat 79 ya. lagi-lagi ini ya raja yang di sini pengikutnya. Hore-hore. Ya, celebration. Ya. Kata dia kan ini dari Allah kan kayak gitu kan. Sebelumnya kan ada doa juga kan kayak gitu kan lah, spiritual konyol lah kalau kata itu mah si pesulap merah itu apa? Spirit kintil. Kalau kata pesulap merah mah spirit kintil.
Tuh, padahal di sini jelas. Tuh. Maksud penyembah itu kan kesyirikan. Persekutuan loh. Jadi kita disuruh tunduk kepada togut, yang nggak bisa. Kita kan orang Islam kan, nggak bisa. Yang menguasai negara ini kan sekarang togut kan, bukan Pak Prabowo-nya ya. Sorry nih kalau dipotong, hati-hati nih. Pak Prabowo lagi di kaleng gitu ya, kalau bahasa Sundanya malah apa namanya, kaleng itu bahasa Indonesia itu dirangkul. Ada yang coba merangkul Pak Prabowo tapi togut gitu loh. Itu juga buat keuntungan mereka sendiri. Pak Prabowo-nya sih nanti saya takutnya ditumbalin kayak gitu sih. Meskipun ya mereka kan pasti love bombing, nggak bakal gitulah. Dari mana ngawur gitu kan pasti itu. Ingat, karma buruk itu seperti bayangan-bayanganmu. Dia selalu hadir di belakangmu. Tunggu waktu yang tepat untuk kamu dapatkan. Karma buruk untuk 5 bebek sawah. Ya, sudah pasti ditangkap. Nah, kalau ini sih bisa pesan buat kita, atau buat mereka juga ya. Ini Allah ngasih taunya, bisa aja dia nyangkanya kita sedikit atau kita yang nyangka mereka sedikit, padahal mereka banyak gitu loh. Nah, ini yang 18-12-nya langsung aja ya. Ahlinya itu seperti jatuhnya kayak detektif, melebihi dari polisi. Ya. Soal Roy Suryo ya, coba baca Qurannya nanti ya. Dan menganggap dirinya yang paling benar, nggak kayak gitu sistemnya. Roy. Jadi bukan berarti oligarki mengangkatmu karena kamu ahli tersebut. Tidak. Hey, kau pernah mengedit video Jessica Wongso? Jessica Wongso katanya yang edit dia, Roy Suryo katanya. Padahal kan yang bikin kan yang nyambut mereka kan, yang di kepolisian. Kok nuduhnya ke sini? Aneh. Love bombing itu namanya, ke si Jessica Wongso-nya. Nih di sini juga ditulisin kan kata Quran juga, siapakah yang lebih zalim daripada orang-orang yang mengada-ngadakan dusta terhadap Allah atau berkata telah diwahyukan kepadaku padahal tidak diwahyukan sesuatu pun kepadanya, kan gitu kan. Nih 1832-nya ya. Nih video Jessica Wongso. Ketahuan kan? Akan keungkap. Mengedit video Jessica Wongso. Nah sekarang muncul lagi. Nah, kita buka aja deh, tanggung udah lama juga. Tadi berapa? Surat 2 94 96 94. Nih. Al-An'am ini mah coy. Sorry. Gak dilihat nih. Agak ngantuk. 94 ya. Nah, coba baca. Yang paling tamak. Yang tamak kan mereka kan biasanya kan. Oke. Nih 18 ini yang kerennya nih. Katanya nggak boleh. Indonesia jangan dipercaya. Karena ini tidak pernah ditampilkan di persidangan. Yang boleh Soal Jessica Wongso katanya tidak boleh ditampilkan di luar karena tidak pernah ditampilkan di persidangan, katanya gitu. kita bicarakan di sini yang ditampilkan di persidangan. Kalau yang di luar yang dibuat-buat orang itu pasti tidak layak, tidak akurat. Ya, tolong Mas Suryo supaya mengetahui etikanya dalam menampilkan suatu bukti-bukti di sini. Itu akan terungkap, ya. Dan luka-luka lama akan terungkap. Wah, ini Mbak Jessica Wongso ya yang sempat di penjara itu sebenarnya enggak Iki ya. Nah, ayo bisa menuntut itu si Roy Panci itu. Katanya yang editnya bukan polisi tapi
Roy Suryo. Aduh, di ayatnya juga udah jelas lah, membantah dengan cara yang batil agar mereka dapat melenyapkan yang hak gitu loh. Saya bilangin gini, coba deteksi ayat-ayat itu, katanya kan Anda spiritual Islam, ya pengen tahu aja didetek enggak nanti. Ya, sekian dari saya Tommy Suryadi. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.